Kita mulai ya. Ya, kita lihat indeks harga saham gabungan. Ini kok terjadi seperti yang kita harapkan ya. Lihat nggak candle terakhir itu? Wah ya, shadow panjang ke bawah. Kemudian akhirnya ditutup seperti doji di situ ya. Nah, tapi ini bukan berarti oh ya udah habis itu nanti indeks akan terus lari gitu ya. Belum ya. Kita butuh konfirmasi. Di mana kalau kita lihat di beberapa saham global ya, kita lihat sebentar di ini dulu deh. Ada yang menarik di fixnya. Ini volatility untuk S&P 500. Kita lihat ada peluang ya. Ada peluang dia mungkin akan ditutup ke bawah. Jadi ini teman-teman bisa lihat ya. Oke, ini kan penolakan berarti ini plafon ya. Benar gak? Ya, kemudian beberapa hari yang lalu ini sempat saya share kok di grup tele ya. Ini kan membentuk bearish engulfing ya, bearish engulfing. Nah, kalau fix ini dia turun, ya fix ini merah, maka potensi untuk S&P 500 hijau itu gede. Sedangkan kalau fix ini hijau, nah makanya potensi untuk S&P 500 merah jadi kebalikannya lah ya. Nah itu gede. Jadi kalau teman-teman lihat ya, kalau ini volatility untuk S&P 500, ini kebetulan indeks harga saham kan nggak punya kayak gini. Ya, jadi kalau lihat dari itu berarti ada peluang di mana S&P 500 bisa saja mulai bergerak hijau. Ya, mulai bergerak hijau. Jadi ini kita lihat teknikal dulu ya. Ini teman-teman bisa lihat nih bottomnya, ini bottomnya. Ini jangan bilang bottom deh, nanti dipikirnya kita ahli nujum tahu di mana bottomnya. Ini supportnya, ya kan? Nah ini support, ini support. Ini dia ada di bawah sini kemudian naik. Nah apakah di sini akan mengulangi hal yang sama? Dia naik. Nah ini S&P 500 ya. Ini yang kita lihat. Nah sedangkan kalau teman-teman lihat di Dow Jones-nya, Dow Jones sendiri kan dia breakdown ya. Dia sudah breakdown. Nih teman-teman bisa lihat kan, ini adalah support sebelumnya, kemudian dia breakdown. Nah dia breakdown, kalau seandainya ada peluang hijau nih, ada peluang hijau, mungkin saja dia akan retest, untuk retest kembali ke sini. Apakah bisa naik kembali ke sana? Kita belum tahu. Tapi ini Dow Jones, oke? Sedangkan untuk S&P 500 itu kelihatannya ada di sekitar support. Ya, ada di sekitar support. Nah, apakah kan S&P 500 itu ada 500 KLQ45 lah. 500 saham yang dianggap liquid, yang dianggap cukup bonafit ya di dalam New York Stock Exchange ya. Nah, ini berarti kan dia hampir menguasai cukup banyak bobot yang bisa mempengaruhi pergerakan New York Stock Exchange kan. Sedangkan Dow Jones sendiri itu 30 saham dengan kapitalisasi terbesar di dalam New York Stock Exchange. Ya. Nah, yang kita mau lihat itu adalah yang keduanya, termasuk nanti yang saham teknologi, yaitu Nasdaq. Ini yang Dow Jones ya. Ini yang kita lihat ya, mungkin ada peluang untuk naik. Ya ada peluang ya. Jadi mungkin saja dia akan retest. Ya kita bilang retest dulu lah ya, retest ke atas atau jangan-jangan ini false breakout ya. Kita tinggal menunggu aja konfirmasinya. Tapi untuk S&P 500, maka ini enaknya S&P 500 kita punya fix-nya. Kita punya fix agar ya, seenggak-enggaknya kita bisa itulah meraba kira-kira akan kemana ya cuannya. Dari teknikalnya, oh ini support, fix-nya sendiri ada peluang turun. Ada peluang turun. Nah, apakah si S&P 500 ada peluang untuk naik? Ini peluang untuk naik ya. Kita nggak ngomongin dia bullish atau apa. Pokoknya peluang untuk naik. Ini dilihat dari si indeksnya si Dow Jones. Kemudian dolar indeks sendiri kemarin sudah mulai retest. Ini kan setelah dia break 110 ya. Setelah dia break 110 kemudian dia retest. Nah, tapi retestnya lumayan ini. Volumenya turun lumayan gede. Jadi waktu di sini volumenya lumayan gede ya. Apakah ini juga tanda kalau dia baru nanti akan mulai bergerak kembali, jadi ini mungkin nanti akan turun dulu, ya balik ke sini, kemudian baru naik lagi menjelang pengumuman lagi kenaikan suku bunga ya, atau seperti apa. Tapi dengan penurunan ini, ini kok kayaknya memberikan sedikit lah angin segar, minimal untuk minggu depannya ya, untuk minggu depan, apakah indeks kita akan cukup tenang nih?
Ya, pakai indeks kita akan cukup tenang. Nanti tanggal 3 Oktober ya, hari Senin, itu akan ada pengumuman inflasi kita. Ya, pengumuman inflasi, kemudian ini teman-teman lihat ya datanya ya. Tanggal 3 itu ada pengumuman inflasi, pengumuman PMI, itu hampir boleh dibilang cukup positif lah data-data yang ada di data ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman lihat ya, PMI tanggal 3 Oktober nih, hari Senin, PMI-nya 5,71, diperkirakan sekitar 51,6. Jadi ya kurang lebih belum ada pengaruh banget gitu ya. Ini perkiraan loh ya. Kemudian untuk tingkat inflasinya kelihatannya nggak naik terlalu besar nih. Naiknya nggak terlalu gede. Tetapi ada kesepakatan. Ini kalau sampai ini terjadi ya. Berarti ini sebuah kejutan. Dari 4,69 jadi 6%. Berarti kenaikan inflasi di bulan kemarin itu berarti berapa besar? 1,26%. Nah, ini kejutan. Ya, berarti usaha pemerintah untuk menekan kenaikan BBM itu mungkin tidak terlalu berdampak nih. Yang dibagi BLT-nya, kemudian dana transfer ke daerah sekian persen dipakai untuk meredam inflasi. Ya, mungkin itu nggak ada efek. Ini kalau kesepakatannya inflasinya 1,26. Ini kan berita nggak terlalu bagus ya. Tetapi bisa jadi itu udah di-price in oleh market. Ya, di-price in. Kenapa? Karena kenaikan BBM pasti akan menaikkan inflasi toh. Ya kan? Nah, itu bisa jadi udah di-price in kemarin. Jadi nanti indeks udah berjalan lagi ke arah yang lain. Kenapa? Karena data-data ini juga sebenarnya data masa lampau kan. Data di bulan kemarin yang ya seenggak-enggaknya sudah dihitung lah sama market. Jadi bisa jadi itu sudah di-price in. Tapi kalau bisa sampai sesuai dengan pikiran masih ditutup dengan deflasi, itu bisa menjadi sebuah kejutan juga untuk market. Wow, berarti pengendalian terhadap inflasi setelah kenaikan BBM itu cukup berhasil. Nah, kita mau tunggu nih, 1,26% kah yang terjadi atau min 0,1 yang terjadi. Ini tinggal kita menunggu karena itu hari Senin kan. Sekarang balik lagi ke technical. Dari technicalnya kelihatannya menarik untuk indeks harga saham gabungan. Kalau dia cukup menarik, anggaplah nanti kalau kita bisa konfirmasi terus habis itu dia benar dia berjalan kembali ke atas karena secara seasonal kan Oktober itu probabilitas untuk ditutup hijau itu cukup besar. Sekarang kita lihat ya. Kalau dia memenuhi apa yang kita perkirakan lah. Setelah ini akan ada pantulan di situ. Kira-kira saham apa yang bisa kita lihat? Ya ingat ya teman-teman ya, kita masih tetap butuh konfirmasi. Walaupun iya candle tersebut, wow, ini candle memang yang kita nantikan kan. Ya, jadi ada candle menolak turun dari sekitar support. Jadi ini kelihatan banget penolakan turunnya kan. Nah, karena kita maunya adalah gini. Kalau kita trading kan selalu harus objektif ya. Jadi walaupun dia memiliki peluang untuk naik, ini secara teknikal dulu ya, peluang untuk naik walaupun kita masih butuh konfirmasi, kita juga melihat ada nggak setup di emiten-emiten yang mau kita incar. Jadi kalau tidak ada, walaupun indeks harga saham gabungannya bagus, kita tetap nggak trading. Ingat itu ya. Jadi kita mau trading secara objektif. Kalau ada setupnya, kita ikut. Kalau tidak ada, jangan ikut. Ya, nah malam ini kita akan lihat 9 saham. Ya, 9 saham. Saham-saham apa itu kita mulai pelan-pelan ya. Pertama adalah TLKM. Telkom. Oke, ini pada saat penurunan indeks dia di situ saja. Benar nggak? Pada saat indeksnya sedang turun, dia di situ aja. Nah, habis itu ini kan masih dalam bentuk flag kurang lebih lah. Nah, bisa lihat ya. Dia kan turun ya. Penurunannya ya. Kemudian sepertinya udah mau habis. Nah, teman-teman kalau misalnya mau curi start, berarti pada saat dia break trendline tersebut. Jadi kurang lebih di sekitar 4.530 lah. Ya, 4.530-an ya, sekitar itu teman-teman bisa curi start. Tetapi kalau teman-teman merasa bahwa kayaknya market masih belum terlalu bagus-bagus banget, teman-teman mau konservatif, tunggu di atas di 4.760. Oke, ini Telkom. Pertama teman-teman perhatikan Telkom. Kedua adalah
Mayora. Teman-teman lihat nggak Mayora? Kalau saya buang ini. Nah, teman-teman perhatikan nggak Mayora? Apa yang terjadi pada Mayora di daerah sini? Jadi ini harusnya kita udah berani cicil. Cuman kemarin karena marketnya seperti itu, karena market seperti itu ya kita tidak terlalu pengen terlalu agresif, oke? Nah, tetapi kalau teman-teman udah melihat marketnya mungkin sedikit menjanjikan di sana, nah ini teman-teman bisa perhatikan Mayora break 1840 atau teman-teman tunggu dia break 1900. Jadi break si EMA 200 itu. Itu Mayora ya. Jadi teman-teman ada dua pilihan. Kalau teman-teman percaya bahwa oke, ini kayaknya ada pantulan deh. Oh, seasonal di Oktober bagus. Ya, jadi ini teman-teman bisa pertimbangkan untuk incer. Apalagi kalau misalnya inflasinya ternyata deflasi. Ya, nggak inflasi tapi deflasi. Wah, itu kan sebuah kejutan untuk market ya. Ya, dan hari ini juga nggak entah kenapa gitu ya. Saham-saham beras itu lagi perkasa. Ya, apa yang sedang di price in di situ kita juga belum tahu, tetapi ini kita mau lihat setup aja deh. Kalau yang ada setupnya kita perhatikan, yang nggak ada setup ya sudah, mau dia jalan seperti apa kita nggak ngomong apa-apa kan. Nah, ini yang pertama adalah Mayora. Yang kedua untuk non cyclical adalah Unilever, UNVR. Nah, UNVR ini apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat, kita masih tetap menunggu kok. Dia break 5.000. Ini kalau teman-teman yang konservatif. Jadi kita masih menunggu kepastian dari indeks harga saham gabungan kan. Jadi kalau indeks naik, harusnya saham-saham yang big cap ini juga pasti akan terdorong untuk naik. Karena arahnya sama nih ceritanya. Ya. Nah, kalau teman-teman yang agresif, ini ada satu area di sekitar 4.830. 4.830 itu teman-teman bisa perhatikan. Dan candle hari ini juga cukup menarik untuk si Unilever. Benar ya? Pagi harinya turun, dahsyat banget turunnya. Pak gitu kan. Sesuai dengan indeks harga saham gabungan lah. Pagi hari kan dia turun tuh. Terjun bebas kan. Itu sampai saya udah teriak-teriak kan. Wah, ini mungkin saja ada berita gembira yang akan datang. Benar saja ditutup seperti itu candlenya. Ya, tapi ini ingat loh ya, bukan kita yang mendikte market. Kita cuma ikut aja. Kalau ada setup kita ikut, nggak ada setup ya udah kita nggak lihat, kita nggak ngapa-ngapain, tetap tidak berbuat apapun. Karena ini ada setup, makanya kita mencoba untuk lihat kalau indeksnya bagus, memang sesuai dengan seasonalnya di Oktober bagus, ya saham-saham ini bisa teman-teman perhatikan. Ya, ini Unilever ya. Jadi untuk yang non cyclical itu ya kurang lebih ada dua itulah ya, Mayora sama si Unilever. Ini yang kita lihat dari setupnya. Oke, kemudian kalau kita lihat dari ini INKP dan Tekim. Ini kan kemarin yang kita ributin kan. Ya, yang teman-teman ributin. Oh, mau ikut dong, mau ikut dong. Ini udah mulai nih. Kita lihat ya. Apa yang kita lakukan di INKP dulu ya. Nanti kita bicara mengenai Tekim. Teman-teman yang agresif, kita tunggu dia break trend line. Ini teman-teman udah bisa ikut. Ya, kita udah bisa ikut. Atau ya karena memang marketnya juga masih belum kelihatan banget, jadi kita mau nunggu konfirmasi di sekitar 9.700. Nah, ini teman-teman juga bisa lihat ya, kalau saya buang ini itu udah mulai membentuk, cuman ya tinggal apa volumenya saja kan ya. Mungkin ya kalau misalnya dia bisa membentuk lebih banyak, membentuk di situ, volumenya terus turun akan lebih baik buat INKP. Tapi kalau enggak, ya sudah, berarti teman-teman bisa pakai trendline ini sebagai patokan buat teman-teman masuk. Ingat, selalu tahu ya di mana resikonya, oke? Oke, ini INKP, nah Tekim. Tekim juga pasti sama. Jadi jangan pilih dua-duanya, oke? Pilih salah satu, karena ini satu perusahaan. Jadi kalau teman-teman lihat Tekim, itu juga sama kurang lebih. Ya, kita tinggal tunggu dia breakout. Ini juga kurang lebih sama. Kalau kita menunggu lebih lama lagi, mungkin dia akan mulai membentuk money spot. Ya, volumenya semua udah lumayan mendukung lah. Lebih mendukung Tekim untuk membentuk money spot dibandingkan dengan INKP. Ya, tetapi keduanya memiliki karakter yang sama. Oke, tinggal teman-teman pilih salah satu. Saya mau masuknya di mana, siapkan trading plan-nya, tahu di mana risk-nya. Kayak kalau misalnya udah terjadi kena stop loss, teman-teman harus keluar. Nggak ada urusan soal gua kan masih punya uang.
Ya, gue tinggal top up aja, gue tinggal average down ya. Lu mau sampai kapan? Ini saham yang keberapa ya? Ya pokoknya itulah ya teman-teman, tinggal hitung aja. Nah habis itu kita bicara mengenai dua saham perbankan. Dua saham perbankan, pertama adalah BBRI. Ini BBRI, teman-teman perhatikan kalau tidak salah BBRI akan ada right issue ya. Ya mungkin dia anak perusahaannya si Agro atau si Bris. Teman-teman perhatikan dulu dah itu ya. Tetapi teman-teman kalau misalnya lihat dari setupnya si BBRI, ini juga cukup menarik. Ini kalau saya nggak pakai trendline aja ya, teman-teman lebih baik tungguin di atas tuh, di sekitar 4.670. Nah kalau teman-teman ngarapin BBRI membentuk money spot, itu agak susah. Volumenya itu susah sekali untuk terjun bebas sampai ke bawah sampai nggak ada volume. Itu udah pasti rumit, nggak mungkin. Agak repot lah ya mengharapkan dia memenuhi persyaratannya si money spot, terutama di bagian volume. Tetapi dia ini dikit lagi dia pasti akan membentuk itu. Teman-teman tinggal perhatikan. Jadi kalau misalnya besok ada peluang dia naik, ya mungkin saja dia akan naik, tapi secara perlahan dia akan membentuk money spot di sana. Teman perhatikan deh itu ya. Nah kalau teman-teman yang mungkin kayaknya oke lah sembari menunggu konfirmasi dari trendnya si indeks harga saham gabungan, gue tinggal perhatikan ini. Kalau dia sampai mulai membentuk money spot, gue lebih baik ambil yang ini. Ini ingat ya, time frame-nya di 4 jam ya. Ya, kalau di daily-nya segini, di daily-nya nggak kelihatan. Ya, di daily-nya nggak kelihatan. Tapi kalau teman-teman ambil ke 4 jam, teman-teman bisa lihat kok. Ya, bener kan? Bisa kelihatan kan? Di situ ada kecenderungan pembentukan money spot. Ya. Nah, tapi kalau udah ambil yang konservatif saja, ya di sekitar 4.670. Jadi dia break itu, teman-teman baru ikut. Oke, itu BBRI. Kemudian saham yang satunya lagi adalah BBNI. Ini BBNI. Ini BBNI juga kurang lebih sama. Kalau saya jadikan ke 4 jam, teman-teman pasti mungkin bisa mulai lihat apa yang sedang terjadi di sana. Ini yang BBNI. Ini udah saya perhatikan dari kemarin-kemarin ya. Cuma kan kita nggak berani masuk. Kenapa nggak berani? Karena marketnya seperti itu. Market directionnya seperti itu. Jadi ya kita masih memperhatikan lah. Walaupun marketnya sedang turun, finance yang gede-gede ini, yang big cap ini, itu benar-benar terjaga. Ya perhatikan waktu penurunannya si indeks harga saham gabungan, finance ini malah tidak menjadi kompor. Biasanya kan dia kompornya kan. Ya, dia biasanya dia turun, nah indeks akhirnya turun, tetapi dia tidak. Gitu. Jadi ya teman-teman tinggal perhatikan ya, apakah dia dapat keuntungan dari si kenaikan suku bunga atau apa di situ. Ya, ini teman-teman perhatikan ya, ada dua perbankan, BBRI dan BBNI. Kemudian ada satu lagi adalah saham energi. Saham energi yang apa yang kita maksud? Satu itu adalah yang pertama dulu. Itu adalah Adaro. Ya, Adaro. Pilih salah satu ya. Karena apa? Saya akan bicara mengenai Adaro dan anaknya. Nah, ini teman-teman lihat apa yang sedang ada di situ, dia akan mulai mengkerucut. Karena kalau udah di ujung kan tinggal mau naik atau mau turun kan? Ya kan? Nah, ini teman-teman perhatikan ya. Saya turunkan lagi ke 4 jam. Nah, ini teman-teman lihat. Lebih kelihatan kan? Itu ujungnya pasti akan mulai membentuk setup kita. Nah, volumenya kalau bisa sekalian turun. Kalau Adaro masih bisa lah, volume turun ya. Volumenya kalau bisa dia terus mengecil. Nah, nanti kalau dia udah mulai mengecil ya tinggal mau naik atau mau turun. Nah, itu adalah trigger kita untuk buy. Ya ingat ini saya pakai 4 jam ya. Tahu kalau di daily-nya teman-teman mungkin lihatnya begini. Nah, ya, ini daily-nya. Ya teman-teman tinggal perhatikan itu. Satunya lagi adalah anaknya, ADMR. Nah, ADMR udah jelas ya, dia kan masih di area sideways. Ya, jadi kalau teman-teman mau ya tinggal tunggu dia break. Kalau teman-teman sudah masuk di sini, ya berarti ya sekarang pasti masih follow the plan kan? Ya. Nah, ini mungkin nanti akan membentuk lagi. Nih. Nah, yang konservatif itu break aja di sekitar 1960 sampai 2000. Tapi ini akan perlahan dia akan mulai membentuk itu. Ya, jadi pastikan teman-teman jagain. Jadi itu 9 saham yang bisa teman-teman perhatikan. Oke, cukup clear ya. Di situ ya, tinggal bikin trading plan-nya. Nah, ini karena kemarin kita udah bicara mengenai position sizing. Nah, saya udah tegaskan lagi, teman-teman jangan lupa position sizing-nya juga. Jadi sudah bikin trading plan, hitung berapa lot yang lu harus beli.
Ya, siapkan dari sekarang. Jadi teman-teman tinggal perhatikan tadi yang kita rekomendasikan sekitar 9 emiten. Itu jangan lupa ya dibikinkan trading plan-nya, semua teman-teman udah siapkan dari saat ini. Jadi nanti Senin baru teman-teman tinggal konfirmasi. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan, market sejalan nih sama kita gitu ya. Nah, teman-teman tinggal aksi. Ya, tinggal bereaksi. Saran saya adalah tunggu sore hari. Ya, tunggu Senin sore. Berarti kan sudah keluar tuh data-data ekonomi yang ada. Nanti marketnya reaksinya seperti apa. Kemudian setup kita. Apakah ter-trigger untuk kita entry. Kalau ter-trigger, nah itu di situ kita action. Ya, moga-moga, semoga ya. Indeks harga saham gabungan. Ya, seenggak-enggaknya memberikan cuaca yang agak bagus lah di minggu depan. Sehingga kita udah bisa mulai trading. Ya, melampiaskan kerinduan lah. Ini yang saya bilang, jangan pernah takut nggak ada kesempatan di dalam market. Pada saat market sedang relaksasi, sedang healing lah ya, dia kan habis naik tuh, habis kerja keras. Nah, ini healingnya dia lah ya. Nah, nggak usah dilawan trendnya, ya biarkan dia istirahat. Ya berarti dia juga mengajak kita untuk istirahat bareng-bareng kali ya. Nah, nanti kalau dia udah selesai, nah ada kesempatan, ayo kita ikutan. Gitu, di situ kan kita baru bisa mulai lihat setup kita kira-kira seperti apa. Kan jauh lebih enak ya kalau market mendukung kita, ya otomatis setup kita juga pasti akan mendapatkan sebuah pergerakan yang positif juga. Itu akan jauh lebih mudah untuk kita mendapatkan uang pada saat market sedang bullish dibandingkan dengan pada saat market sedang bearish. Oke, thank you semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you. Salam sehat selalu. Happy weekend semuanya. Sampai ketemu lagi. God bless.